Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak sedikit mata-mata mereka meneteskan air matanya, mereka menangis, mereka menderu jiwanya. Ini kalimat yang indah, suara yang begitu merdu, yang menusuk setiap hati. Subhanallah. Orang-orang mukmin umat Rasulullah yang bangun di waktu pagi, menunaikan salat subuh berjamaah, syukur-syukur diawali dengan qiyamul lail, dengan salat tahajud, dengan beristighfar. Paling tidak kita datang ke masjid di waktu subuh, bisa menunaikan salat subuh berjamaah, kita akan berada pada doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi bagi umatku di waktu pagi, insya Allah. Kita didoakan Rasulullah berkah, Pak. Kita didoakan Rasulullah berkah, Bu. Masya Allah, apa itu berkah? Al barakatu hiya tuzidukum fit ta'ah. Berkah itu yang menjadikan potensi diri kita, yang menjadikan kehidupan kita, yang menjadikan keluarga kita, yang menjadikan diri, harta, benda, pekerjaan, apapun yang menjadikan diri kita didorong oleh Allah, dibarokahi oleh Allah, sehingga makin hari makin taat kepada Allah, makin hari makin mengenal Allah, makin hari makin cinta kepada Allah, makin hari makin akrab dengan kehidupan Rasulullah, makin hari makin, sebenarnya semakin hari kita semakin mengenal kuburan kita, tempat kita kembali, sehingga kita harus memperbanyak bekal, harus memperbanyak amal, harus memperbanyak bagaimana amal soleh kita yang akan kita bawa ke kubur. Maka doa ini sangat luar biasa. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi orang-orang mukminlah orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah. Kita tahu doaun Nabi ka doail walid kadal walid wali liwaladihi. Doa Nabi itu doa yang istijabah. Doa Nabi itu doa yang naik ke langit. Doa Nabi itu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebagaimana doa orang tua untuk anak-anak. Jadi ketika hari ini, saat ini kita diberkahi oleh Allah dengan doa Nabi, maka jangan lupakan doakan anak-anak kita, jangan lupakan anak keturunan kita. Ya Allah, dengan berkat doa Nabi di waktu pagi aku aminkan, Rasulullah mendoakan kami, aku aminkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, aku naikkan pula doa di waktu pagi ini untuk anak keturunanku. Ya Allah, semoga Engkau pun memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka untuk mengenang kecintaan kita kepada Rasulullah, maka para sahabat pun mengenang bagaimana diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenalkan seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abi Rabah. Abdullah bin Rabah, dia seorang muadzin Rasul. Namun sebelum dia mengenal Islam, dia seorang budak, dia seorang hamba sahaya, seorang yang tidak mengenal kemerdekaan, seorang yang tidak tahu bagaimana hidup bahagia, seorang yang tidak mengenal jalan mulia, tidak punya orang tua, tidak punya kerabat, hidup menumpang, hidup dalam genggaman, hidup dalam kekuasaan para majikan-majikan. Kalau mengenal majikan yang baik, dia masih mengenal makan dan minum. Tetapi ketika mengenal majikan yang jahat, selamanya akan menderita. Dan Bilal sebelum mengenal Islam, dia seorang budak. Kemudian dia mengenal Rasulullah, kemudian dia mengenal kemuliaan Islam, dan kemudian dia menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun dia masih seorang budak.
Maka seorang sahabat Nabi yang luluh hatinya, yang lembut jiwanya, melihat ada seorang sahabat yang seorang budak, dia mengenal Islam, sembunyi-sembunyi dia beribadah, sembunyi-sembunyi lisannya bergumam, "Shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad." Dia bersolawat untuk Nabi, menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah, tapi sembunyi-sembunyi. Kenapa saudaraku sembunyi-sembunyi? Karena kalau ketahuan Bilal bersolawat untuk Nabi, kalau ketahuan Bilal mengikuti ajaran Muhammad, dia digantung habis, dia dibunuh, dicecer, disakitin yang luar biasa. Dan ternyata demikian adanya, siksaan pun menimpa Bilal. Kemudian sahabat Rasulullah yang lembut, Abu Bakar As-Siddiq, dia mendatangi sang majikan, "Ku tebus Bilal, berapa yang kau butuhkan akan aku merdekakan." Merdekalah bersama Islam, merdekalah bersama tebusan Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Kemudian ketika mengenal Islam, betapa mulia yang bernama Bilal bin Abi Rabah, dan Rasulullah menunjukkan kecintaannya pula kepada Bilal. "Hai Bilal, dengan Islam engkau dimuliakan Allah. Hai Abu Bakar, sungguh berharga engkau memerdekakan Bilal, walaupun dengan berapa ratusan kali lipat harga, berbeda dengan budak-budak hamba sahaya pada saat itu." Dan Rasulullah mengapresiasi Bilal, naik ke atas Ka'bah, kumandangkan kalimat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang jahiliyah, pembesar-pembesar Quraisy saat itu, orang-orang yang jahat saat itu, para penguasa yang belum mengenal tauhid waktu itu, mereka mencela, mereka menghina, mereka mengatakan kepada Bilal dan orang-orang yang ada di sekelilingnya, lihatlah gagak hitam itu naik di atas Ka'bah. Mereka ingin menghinakan, mereka ingin merendahkan posisi Bilal, tapi penghinaan itu tidak menyurutkan dan tidak menjadikan Bilal menjadi hina. Justru dengan Islam, dengan kemuliaan akhlak Rasulullah, Bilal makin naik kemuliaannya, makin dicintai umatnya. Buktinya apa? Setiap lantunan kalimat azan menyentuh setiap hati orang yang beriman, merasuk setiap hati yang kasar, yang keras waktu itu. Buktinya apa? Banyak pembesar-pembesar yang belum mengenal Islam, ketika mendengar kumandang azannya Bilal, asyhadu an la ilaha illallah, tidak sedikit mata-mata mereka meneteskan air matanya, mereka menangis, mereka menderu jiwanya. Ini kalimat yang indah, suara yang begitu merdu, yang menusuk setiap hati. Subhanallah, Bilal diberikan keutamaan suara yang indah, di balik keindahannya menyentuh setiap hati yang keras, lagi kasar, menjadi hati yang lembut. Tidak sedikit para pembesar dan penguasa meneteskan air mata, dan kemudian mereka berikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Indah suara Bilal dengan izin Allah dan pertolongannya.